Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlangga Dani, dan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sejarah peradaban Islam ya. Ini berkaitan dengan sejarah para sahabat dan juga para tabi'in. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sering mendengar istilah ini dari berbagai kajian di YouTube atau mungkin TV, mungkin nggak begitu asing ya istilah ini. Nah, sahabat dalam pengertian ini bukanlah sahabat seperti yang kita dengar ya, sahabat ya artinya teman sejati, itu kan seperti itu ya. Jadi sahabat itu memang kita tahu bahwa ada berbagai banyak keutamaan-keutamaan yang mungkin banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan mendasarkan pada buku referensi, dan ini adalah kitab karangan Sayyid Alawi Al-Maliki ya. Ini berjudulnya Manhalul Latif fi Ilmi Mustalahil Hadis ya. Hadis Syarif. Ini terbitan dari DKI Darul Kutub Ilmiah. Nah, di sini juga kalau misalnya teman-teman cari, ada berbagai penjelasan yang cukup detail mengenai sahabat dan juga tabi'in, bahkan disebutkan juga biografi sahabat yang bisa dikatakan mufti ya dalam masanya. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sejarah sahabat dulu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membahas sahabat, tentu kita tidak bisa terlepas dari sejarah pada masa Nabi ya. Memang pada masa Nabi ini di Madinah ya, bisa dibilang Islam ini mengalami kemajuan yang begitu pesat. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, itu Islam berhasil membangun pusat pemerintahan di Madinah yang cukup demokratis pada masa itu, dengan kepala negaranya yaitu Nabi sendiri ya. Bahkan ada juga kesepakatan antara orang Muslim dengan Yahudi yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah ya, dan akhirnya itu juga disebut sebagai oleh para sejarawan yaitu piagam yang menggambarkan bagaimana hubungan Islam dengan Nasrani ini cukup terbangun dengan erat ya, pada masa Nabi. Memang setelah pada masa Nabi wafat itu kan para sahabat ini kemudian bingung ini siapa kira-kira yang menjadi khalifah setelah Nabi wafat. Nah, kemudian setelah diadakan musyawarah ini kemudian dipilih Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, kemudian digantikan oleh Utsman dan Ali. Nah, orang-orang ini pada masa khalifah mereka ini disebut sebagai Khulafa Ur-Rasyidin, dan mereka ini oleh Nabi bahkan dikabarkan orang yang termasuk 10 orang yang masuk surga pertama kali. Kemudian pada masa sahabat ini bisa dibilang banyak terjadi periwayatan hadis ya. Para ulama ini menggambarkan kalau misalnya sahabat yang meriwayatkan hadis itu bisa dikatakan berbagai macam, karena mereka ini kan bertemu langsung ya. Bahkan menurut Syekh Salawi Al-Maliki ini dalam kitabnya ini halaman 153 dalam catatan milik saya ya, nanti masuk begini: as-sahabiyu huwa man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Jadi yang dimaksud sahabat itu adalah siapa yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepadanya, wa mata ala dzalik, dan wafat dalam keadaan beriman. Jadi maksudnya ini adalah orang yang bertemu dengan Nabi ya, bertemu dengan Nabi kemudian wafat dalam keadaan Islam pula. Jadi walaupun dia ini tadinya beriman, masuk Islam kemudian dia murtad, ini disebut bukan sahabat ya. Sahabat ini orang yang bertemu Nabi langsung. Nah, mengenai pertemuan ini memang menurut para ulama ini wujud subhannya ini kan sampai 2 tahun ya. Jadi sahabat ini bisa digolongkan apabila orang itu bertemu dengan Nabi dan dia itu juga melakukan majelis bersama Nabi, itu bersama Nabi selama kurang lebih 2 tahun 3 tahun. Dan ini seperti Abu Hurairah ya, dan Abu Hurairah ini bisa dibilang adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, 1000 lebih ya. Dan selain itu juga ada sahabat-sahabat lain juga seperti Anas bin Malik, yang beliau ini juga banyak meriwayatkan hadis karena beliau ini kan pelayan Nabi ya pada saat masa Nabi di Madinah dari sejak kecil. Kemudian selain itu juga para sahabat ini memiliki berbagai keutamaan karena mereka ini kan setelah masa Nabi wafat ini keimanan mereka tidak begitu goyah ya. Nah, ini yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita ya, karena mereka ini tidak pernah namanya meninggalkan sholat dan meninggalkan bayar zakat. Ini yang menjadi poin penting bagi mereka.
Bahkan ada satu hadis ya, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis, Imam Bukhari maaf, di nomor hadis 3651, bunyi hadisnya seperti ini. Hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Mansurin an Ibrahim an Abidah an Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim wa yaminahu syahadatu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mendapatkan hadis dari Muhammad bin Jarir, dan kemudian mendapat hadis dari Sufyan, dan dari Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah ya. Nah, Nabi berkata bahwa sebaik-baik generasi adalah pada masaku ya. Dalam maksud ini karena korni ini kan satu kurun, itu sama dengan 100 tahun. Nah, yang dimaksud korni ini berarti generasi pada masa para sahabat. Kemudian tumaladina yalunahum, kemudian generasi yang mengikuti. Bahkan juga disebutkan dalam Al-Quran ya, surat At-Taubah 100 ya. Itu kan Allah juga berfirman bagaimana para sahabat yang dimasukkan Muhajirin dan Ansor ini, mereka mendapatkan keutamaan akan dimasukkan ke dalam surga ya, di mana dalam surga itu terdapat air-air yang mengalir. Nah, makanya oleh para ulama kemudian mereka memberikan istilah kepada sejarah ini bahwa ada generasi sahabat dan juga generasi tabi'in. Dan tabi'in ini berasal dari kata taba'a yang artinya mengikuti. Taba'a ini kan ilmu maldi dalam bahasa Arab, artinya kata kerja dalam bentuk labo kemudian ditasrifkan jadi yatba'u taba'an, mengikuti. Berarti generasi yang mengikuti para sahabat. Kemudian setelah generasi tabi'in ada lagi generasi tabi'ut tabi'in. Nah, memang kalau misalnya bisa dibilang ini sahabat ini selain banyak meriwayatkan hadis juga banyak keutamaan juga. Bahkan di masa sahabat ini mungkin ya seperti kita ya, mereka bekerja, dan bahkan di kalangan para sahabat ini ada beberapa ulama seperti Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga. Kemudian ada Aisyah juga. Bahkan dalam kitab Syekh Said Al-Maliki ini ada sekitar 7 sahabat yang meriwayatkan hadis ya. Seperti Ibnu Abbas, kemudian ada Aisyah istri Nabi, karena memang dia ini kan hidup bareng dengan Nabi ya, dimana. Kemudian ada lagi Abu Sa'id Al-Khudri, itu juga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga. Kemudian Jabir bin Abdullah, itu juga salah satu sahabat yang juga meriwayatkan banyak hadis. Dan selain itu juga Ibnu Abbas ini seorang yang ahli dalam bidang tafsir. Bahkan sampai-sampai Nabi ini mendoakan beliau ketika masih muda. Bahkan ya dalam satu hadis itu kan Ibnu Abbas ini pernah didoakan dalam Nabi ya. Itu di dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 75 ya. Bahkan Nabi mendoakan seperti ini, Allahumma alimtu al-kitab, yang artinya ya Allah ajarkanlah kepadanya kitab ya. Dan kemudian doa Nabi ini benar-benar kabul, dan akhirnya Ibnu Abbas ini berubah menjadi seorang yang ahli tafsir ya. Bahkan dalam satu kisah, Ibnu Abbas ini kalau misalkan menuntut ilmu, itu kalau misalkan dia bertanya tentang sesuatu, dia harus bertanya kepada 30 orang sahabat. Ini menunjukkan kan bahwa orang Ibnu Abbas ini sangat haus terhadap ilmu ya. Bahkan bisa dibilang Ibnu Abbas ini jadi referensi bagi sahabat-sahabat lain dalam menafsirkan Al-Quran. Ini begitu luar biasanya ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke tabi'in. Memang pada masa tabi'in ini bisa dibilang periode masa setelah sahabat ya. Nah, apa itu tabi'in? Seperti yang saya jelaskan tadi, tabi'in itu kan artinya taba'ah, mengikuti. Nah, menurut Syekh Said Al-Alawi Al-Maliki, ini yang dimaksud dengan tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat dan kemudian beriman ya, masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam pula. Nah, apabila misalkan seorang itu bertemu sahabat dalam keadaan Islam, jadi wafat dalam murtad, ini bukan disebut sebagai tabi'in ya, seperti sahabat tadi. Makanya dalam satu peristiwa ya, itu kan setelah Nabi wafat itu kan sahabat menemui berbagai peristiwa seperti pada orang yang mau membayar zakat, itu kan akhirnya diperangi juga kan. Nah, mereka ini bukan termasuk sahabat karena mereka kan
walaupun tadinya masuk Islam, kemudian mereka ini justru malah mengingkari membayar zakat. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tabiin. Memang kalau tabiin ini bisa dibilang masa periode yang benar-benar apa ya, generasi terbaik lah setelah sahabat. Bahkan di masa tabiin itu banyak sekali para ulama-ulama tabiin, dan bahkan ada 7 fuqaha dari Madinah ya waktu itu ya, seperti Said bin Al-Musayyib, kemudian ada lagi Urwah bin Zubair bin Awam, itu kan termasuk 7 fuqaha dari Madinah. Bahkan juga selain itu mereka ini banyak meriwayatkan hadis juga ya dari para sahabat, dan diantara mereka ini seperti Mujahid, ini kan termasuk selain ahli tafsir ini juga seorang yang banyak meriwayatkan hadis ya. Bahkan Mujahid ini sendiri adalah seorang yang murid dari Ibnu Abbas selain Ikrimah juga. Dan kemudian ada juga Hasan Al-Basri, mungkin ini juga salah satu seorang ulama ahli tafsir ya. Dan mungkin kalau misalkan kita kaji ya, apa sih signifikansi terhadap kita ini mengetahui sahabat dan tabi'in itu, dan kemudian periode tabi'in. Nah, kalau misalnya kita lihat periode tabi'in ini memang generasi yang hidup pada masa setelah tabi'in ya. Dan memang dalam buku ini tabi'in itu yang terakhir wafat itu pada tahun 220 Hijriah, itu namanya siapa saya lupa. Kemudian kalau yang terakhir sahabat itu kan Abu Nufail ya, itu pada 100 Hijriah wafat. Kemudian yang tabi'in itu saya lupa namanya siapa. Nah, signifikansinya adalah kita bisa mengetahui adanya kedhoifan suatu hadis. Misalkan saya contohkan seperti ini. Dan ini saya kutip dari kitab Ustadz Ahmad ya, Ustadz Ahmad bin Hambal. Jadi beliau ini merupakan ulama hadis dan juga ulama madzhab Hambali. Ini madzhabnya ini bahkan tersebar di Arab Saudi. Dan kitabnya ini memuat sekitar 27.000 hadis ya. Bahkan memang dalam kitabnya sendiri ini beberapa hadis memang dikatakan sebagai hadis yang dhaif menurut para ulama. Dan saya sebutkan di nomor hadis 1907. Saya bacakan hadisnya. Hadatsana Sufyan, an Abdul Karim, an Ikrimah, an Ibnu Abbas insyaallah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanafasa fil ina'i aw yufanfu fihi. Jadi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas insyaallah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melarang untuk bernafas di dalam air ataupun meniup, maksudnya di dalam air panas yang di dalam gelas ya. Jadi Nabi itu melarang untuk bernafas dan meniup air panas dalam gelas ya. Tapi kita tidak akan bahas itu, tapi kita akan membahas dari sisi syaratnya dulu. Nah, kita tahu bahwa apabila satu hadis ada kata-kata itu berarti menunjukkan ada pertemuan antara orang yang menyampaikan hadis dengan orang yang menerima hadis. Dalam hadis ini kan Imam Ahmad ya, ini menerima hadis dari Sufyan. Nah, di sini jadi ada pertemuan nih. Nah, secara ketersambungan sanad itu kan ada pertemuan antara orang yang menyampaikan hadis dengan orang yang menerima hadis. Kemudian yang kedua, orang itu selain juga terjadi pertemuan, ada proses mendengar antara orang yang menyampaikan hadis dengan orang yang menerima hadis. Kemudian yang ketiga, orang itu hidup sezaman. Itu secara ketersambungan sanad. Dan juga mungkin kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, itu kan ada 5 syarat yang ditetapkan para ulama itu untuk dikatakan hadis sebagai hadis yang sahih ya. Seperti ketersambungan sanad, kemudian rawi yang adil, rawi yang dhaif, tidak ilat, tidak adanya syarat. Kemudian dari Sufyan ini sendiri, dia mendapatkan hadis dari Abdul Karim. Dari Abdul Karim menerima hadis dari Ikrimah, dan dari Ikrimah menerima hadis dari Ibnu Abbas. Nah, kalau misalnya kita hilangkan Ibnu Abbas dalam hadis ini, apabila misalkan Ikrimah ini kan seorang tabi'in ya, dan merupakan salah satu murid Ibnu Abbas ya, dan dia ini merupakan seorang ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in juga ini. Nah, kalau misalnya kita hilangkan Ibnu Abbas dalam hadis ini, maka bisa dikatakan hadis ini dhaif statusnya. Bahkan kalau misalnya Ikrimah mengatakan qala Rasulullah, ini menjadi hadis yang mursal ya. Dan hadis mursal ini menurut Imam Ahmad memang hadis yang sahih. Karena menurut kriteria Imam Ahmad, apabila seorang tabi'in ya itu meriwayatkan hadis, dan tabi'in itu orang yang thiqah atau terpercaya,
maka dikatakan hadis itu sahih. Ini menurut Imam Ahmad. Tetapi kalau menurut jumhur ulama tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih, bahkan juga dhaif. Dan memang hadis yang dhaif ini ada banyak ya kriterianya, selain mursal, kemudian ada hadis yang mu'allaq, kemudian mu'dhal, dan hadis yang matruk, kemudian maudhu dan munkar. Dan memang itu ada beberapa pengecualian ya. Kalau yang jelas-jelas kalau dhaif itu tidak bisa diamalkan, itu hadis yang maudhu, munkar dan matruk ini tidak bisa. Tapi kalau hadis yang dhaif yang lain itu masih bisa diamalkan, asalkan tidak dinisbatkan kepada Nabi. Itu begitu. Kemudian kalau misalkan Ikrimah tadi langsung berkata pola Ikrimah, misalkan itu menjadi hadis yang maktu, karena hadis itu kan disandarkan kepada seorang Ikrimah tapi ini. Nah, kalau misalkan hadis tadi misalkan Ibnu Abbas tidak dihapus, kemudian dia menyampaikan hadis tapi tidak mengatakan misalkan gini, tapi pola Ibnu Abbas, berarti hadis-hadis disebut sebagai hadis yang mauquf karena disandarkan kepada seorang sahabat bernama Ibnu Abbas. Dan ini memang kalau dalam ilmu hadis itu kan hadis menurut penyadarannya kan dibagi jadi tiga ya. Yang pertama hadis yang marfu, mauquf dan maqtu ya. Jadi marfu itu yang disandarkan kepada Nabi, dan kalau misalnya mauquf itu kan disandarkan pada sahabat, dan hadis yang maqtu itu bisa disandarkan kepada seorang tabi'in. Dan mungkin ada istilah lain yang disebut sebagai athar ya. Kalau mauquf dan maqtu itu, bahkan mungkin kalau teman-teman bisa mencari itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu banyak sekali temukan athar-athar. Nah, saya rasa mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan, bisa ditulis di kolom komentar, ataupun ingin memberikan saran ataupun kritik, bisa tulis juga di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.